Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada praktikan praktikum analisis dan perancangan sistem. Jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat konsep daripada views. Jadi views sendiri dalam konsep MVT akan menjembatani antara models yang sudah kita buat pada praktikum 3 sebelumnya dengan templates di mana templates tersebut akan menjadi tampilan apa yang akan ditampilkan di dalam browser kita nantinya. Baik, jadi teman-teman yang perlu diketahui pada awalnya ketika kita mengerjakan views, tampilan awalnya adalah sebagai berikut. Jadi sebenarnya nanti yang ada di awal cuman ada from Django.shortcuts import render ini dan juga hashtag create views here. Jadi yang teman-teman pertama lakukan adalah teman-teman harus untuk melakukan import dari seluruh kebutuhannya. Jadi yang pertama pada shortcuts kita juga perlu menambahkan import redirect, di mana redirect ini nantinya akan berfungsi untuk mengalihkan teman-teman ketika dari satu views untuk ke laman yang ingin dituju selanjutnya. Kemudian pada line 2 kita juga perlu pada contrib.out kita juga perlu mengimport login, logout, dan juga authenticate untuk segala kebutuhan login, logout, dan juga untuk validasi akun. Kemudian pada line 3 kita juga butuh pada contrib out decorators untuk login required. Jadi nantinya akan ada pada views-views itu dibatasi, hanya bisa diakses apabila teman-teman sudah melakukan login dalam sistem. Selanjutnya pada line keempat, from Django.http kita perlu mengimport HTTP response. Jadi sebenarnya kan kita itu perlu merender sebuah template yang akan ditampilkan dalam website kita nantinya. Namun di sini HTTP response dipakai untuk nantinya ketika kita login kan harusnya masuknya ke home. Cuman di sini kita gak akan pada video ini kita gak akan sampai kepada home atau dashboardnya. Jadi kita coba gantikan menggunakan HTTP response dulu. Kemudian pada line 5 untuk Django.contrib ini kita perlu mengimport message. Sesuai dengan namanya message pesan itu jika teman-teman kemarin belajar TK Inter itu mirip juga dengan message box seperti itu. Kemudian karena views ini menjembatani model dan juga template, kita perlu mengambil entitas-entitas yang udah kita define di model sebelumnya dengan cara from titik import model. Jadi pada video kali ini juga udah di given nih dari models-modelsnya yang udah kalian bikin dan juga ini keseluruhan models dari studi kasusnya. Ada dari mitra, panen, grade sampai dengan transaksi lain. Namun perlu diingat pada video kali ini kita akan berfokus hanya pada dua entitas saja, yakni entitas grade dan juga entitas komoditas. Oke, kembali lagi ke views. Jadi di sini juga udah ada beberapa given code yang saya kerjakan off air. Jadi yang pertama ada komoditas to product mapping yang mana jika teman-teman baca pada studi kasus yakni ketika kita ingin melakukan penjualan pastry itu dikonversikan dari jambu kristal dengan grade olah dengan komposisi sebesar 0,33 kg. Berlaku juga pada keripik kale, pada teh bunga talang dan juga kepada lemon kering. Oke. Lanjut pada line 17, di sini juga udah di given code mulai dari logout view, login view, perform login, dan juga perform logout. Mungkin yang urgent untuk teman-teman ketahui, mungkin pertama di live login view. Ini adalah suatu function yang mana dia itu akan mengembalikan ketika user itu mengakses website kita nantinya, dia itu akan diarahkan ke laman yang mana. Jadi jika pada model sebelumnya teman-teman udah belajar tentang mengenai grouping dan juga bagaimana dengan rolling, nah, jadi di sini adalah logika untuk menampilkannya. Jadi jika grupnya karyawan, dia itu akan nge-redirect ke laman mitra. Jika dia grupnya itu ada admin atau owner, dia akan nge-redirectnya atau mengembalikannya ke laman home atau dashboard kita nantinya. Seperti itu. Logika-logika ini juga nanti teman-teman bisa gunakan pada studi kasus masing-masing. Cuman perlu diingat-ingat juga untuk grupnya disesuaikan dengan kebutuhan dari stukas kelompok masing-masing. Selanjutnya pada line 37 ini ada perform login. Jadi ini adalah logika utama untuk kita memvalidasi apakah username dan password yang kita masukkan ke dalam sistem saat melakukan login itu sudah benar atau tidak. Jadi di sini ada username login dan juga ada password login. Kemudian authenticate untuk yang sudah kita import yang pada awal tadi ya. Yang ada di sini kita udah import authenticate itu untuk melihat apakah username yang dimasukkan dan password itu sudah benar atau terdaftar di dalam sistem. Jadi ketika dia berhasil atau username dan passwordnya benar, maka dia akan bisa masuk ke dalam sistemnya. Namun apabila tidak, dia akan mengembalikan message error dan mengembalikannya lagi ke laman login untuk melakukan login secara benar. Selanjutnya di sini juga ada dev perform logout, yakni adalah sebuah function yang kita lakukan jika si user ingin keluar dari akunnya. Jadi kita cuman menggunakan dari bawaan Django yakni logout dengan parameternya adalah request. Nanti jika logout kita akan kembalikan ke laman login. Oke, jadi di sini tadi kita udah mengimport HTTP response ya.
HTTP response ini digunakan pada home karena kita emang pada video ini tidak akan sejauh sampai kita membuat dashboard. Jadi sebagai sementara kita mengembalikannya HTTP response, Anda berhasil login untuk validasi jika kita itu sudah berhasil masuk ke dalam sistem seperti itu. Baik, jadi tadi saya sudah bilang juga di awal bahwa kita akan fokus pada entitas grade dan juga entitas komoditas. Di sini juga saya sudah membuat logika untuk CRUD, yakni create data, read data, update data, dan juga delete data untuk entitas grade pada off-air. Jadi di sini udah ada beberapa code ya yang mungkin teman-teman masih bingung, mungkin bisa diikuti aja videonya dulu. Jadi mulai dari create untuk dia bisa membaca data-data grade yang ada, create grade untuk membuat, update grade untuk mengupdate atau memperbarui data yang ada, dan juga delete grade untuk menghapus data yang ada. Jadi tujuan utamanya nanti teman-teman bisa mengecek pada program ini dengan mengetikkan python manage.py run server untuk melihat tampilannya seperti apa. Maaf, di sini ada kesalahan. Run server. Oke, jadi ketika kita masuk ke dalam sini, jadi ini tadi udah login. Kita login, jadi dia udah authenticate. Ketika ingin melakukan logout, kita tinggal panggil perform logout dan juga kita bisa masuk ke dalam akun yang kita kehendaki. Jadi kita coba masuk admin 1 2 3. Nah, jadi di sini Anda berhasil login. Oke, jadi tadi kan saya sudah jelaskan juga saya sudah membuat entitas grade untuk CRUD-nya. Jadi itu bisa diakses di sini. Nah, jadi ada slash grade untuk membaca grade, kita bisa tekan button untuk create. Misalkan nama grade-nya C dengan deskripsi cukup baik. Kemudian kita bisa update, misalkan cukup baiknya kita rubah B-nya kecil. Dan juga kita bisa melakukan delete apabila kita ingin menghapus datanya. Jadi ini adalah fokus utama kita dalam video kali ini, di mana video ini harapannya bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan studi kasus kelompok masing-masing. Jadi di sini kita akan coba untuk melengkapi, karena kita tadi sudah membuat entitas grade, mari kita coba untuk membuat CRUD dari entitas komoditas agar teman-teman juga bisa memahami secara lebih lanjut bagaimana cara pembuatan suatu views. Oke, pertama kita akan mulai dengan read data. Jadi read data kita akan membaca semua entitas, semua objek-objek yang ada pada entitas komoditas seperti itu. Jadi pertama mungkin kita bisa buat dulu untuk fungsinya dengan nama def komoditas dengan parameternya adalah request. Oke. Jadi untuk mengambil data tentunya pada asistensi kan udah dijelaskan ya bagaimana metode-metode untuk membaca data. Ada metode all, ada filter, ada get untuk mengambil suatu objek spesifik, ada juga exclude untuk mengecualikan. Namun di sini karena dalam kasus ini kita ingin mengambil semua data, maka kita akan menggunakan .all. Jadi pertama kita bisa membuat atau menuliskan dalam suatu variabel. Misalkan variabel ini namanya akan saya tulis sebagai komoditas OBJ. Di mana komoditas OBJ adalah kita ambil dari models karena ini adalah komoditas, berarti kita panggil models.komoditas .objects, kemudian metodenya adalah all untuk mengambil semua data. Selanjutnya kita bisa melakukan return. Untuk parameter pertama yang return render. Kemudian untuk argumen pertamanya adalah request tentunya. Kemudian bisa diikuti dulu seperti ini. Nantinya kita perlu komoditas /komoditas.html. Kemudian untuk parameter terakhirnya kita bisa menuliskan dengan kurung kerawal seperti ini. Kita bisa enter aja biar dia rapi. Kemudian untuk stringnya kita tulis komoditas OBJ. Kemudian kita panggil komoditas OBJ. Nah, baik, jadi di sini adalah kita sudah membuat satu function untuk membaca semua data dari komoditas, yang mana komoditas ini adalah kelas pada models yang udah kita buat sebelumnya. Oke, jadi di sini kita mereturn render, di mana dari dev komoditas yang ada pada views ini nantinya akan kita arahkan kepada template, di mana template di sini berupa file HTML yang nantinya akan kita buat, di mana direktorinya sesuai dengan yang ada pada argumen kedua ini ya. Jadi komoditas/komoditas.html. Kemudian untuk argumen ketiganya, untuk konteksnya sendiri, ya ini adalah apakah variabel yang mau dimasukkan ke dalam HTML-nya. Jadi kalau di sini kita ingin memasukkan komoditas OBJ ke dalam HTML-nya,
kita panggil dengan nama komoditas OBD jika kita ingin mengaksesnya. Kalau misalkan di sini namanya komoditas saja, berarti perlu diingat untuk teman-teman untuk memanggilnya nanti di HTML-nya adalah komoditas. Cuma karena di sini agar seragam dan juga agar lebih mudah, kita akan coba untuk menyamakannya saja. Oke, selanjutnya ketika kita udah berhasil membuat views dari komoditas ini, jika kalian teman-teman lihat tadi pada awal ya, dari IP address-nya ini kan ada slash create, ada slash create, ada slash create grade, ada slash update grade. Nah, itu adalah langkah yang harus kita lakukan ketika kita sudah membuat suatu views. Yang mana kita ingin membuat views ini bisa diakses melalui IP address-nya seperti itu. Bagaimana caranya adalah kita itu perlu mendaftarkan views ini ke dalam suatu URLs pada app yang udah kita buat. Karena app kita buat adalah Guava, jadi kita bisa masuk ke file Guava-nya seperti ini. Di sini juga ada udah banyak sekali path yang udah kita buat, yang saya buat dalam off air. Jadi seperti login, grade yang udah kita buat sebelumnya. Jadi di sini karena kita akan berfokus pada komoditas, kita akan coba untuk membuat URLs-nya dari komoditas tersebut. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya, ini dengan menggunakan sintaks path. Nah, jadi setelah IP address, tadi kan IP address-nya 127 sampai dengan ini 8000, kemudian slash create grade, itu bisa kita define di argumen yang pertama ini. Jadi misalkan karena untuk read komoditas, misalkan saya ingin mengaksesnya dengan IP address slash komoditas seperti itu. Kemudian yang perlu kita lakukan, komoditas ini nantinya nge-link ke mana? Nah, karena di sini kita ingin nge-linkkannya ke views yang barusan kita buat, ini views komoditas, jadi kita akan menuliskannya views.komoditas. Kemudian untuk argumen terakhirnya, kita bisa berikan dia nama. Namanya, misalkan kita kasih nama juga komoditas. Nah, baik. Jadi dari views kita dari kita setelah membuat function pada views, kita itu perlu mendaftarkannya pada URLs-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita perlu membuat bagaimana tampilan yang ada nantinya pada browser kita, yakni dengan menggunakan folder templates. Jadi ketika teman-teman awal membuat suatu project, sebenarnya templates ini belum ada, jadi teman-teman bisa di new folder aja seperti ini, kemudian bikin template seperti itu. Oke, jadi sebenarnya buat templates ini kalian bisa langsung aja bikin HTML-nya di dalam direktorinya ini. Cuman karena menurut saya ini kurang rapi ya. Jadi di sini saya akan mencontohkan untuk kita membuat foldernya terkategorisasi menurut entitasnya. Jadi kan di sini ada tadi yang saya udah buat ada grade. Jadi semua CRUD-nya ada di sini. Kita juga akan lakukan hal yang sama pada entitas komoditas. Jadi kita memberikan folder baru namanya komoditas. Baru dari komoditas ini kita create file di dalamnya sesuai dengan yang tadi kita tuliskan di sini. Jadi kan pada folder komoditas nama filenya haruslah komoditas.html seperti itu. Jadi di sini bisa kita create file, kemudian namanya adalah komoditas.html. Baik, jadi di sini kita sudah membuat suatu file HTML. Langkah awal untuk kita membuat templatingnya adalah pada HTML kita bisa mengetikkan tanda seru seperti ini sehingga muncul tampilan seperti ini. Ini bisa langsung kita enter aja. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, jadi setelah kita membuat komoditas dan juga yang udah terdaftar pada URLs, kita juga udah membuat HTML-nya. Jadi sebenarnya untuk dev komoditas ini udah bisa kita akses melalui URLs komoditas. Mari kita coba pada browser kita. Jadi kita bisa coba untuk komoditas. Nah, maka dia akan berhasil masuk. Namun kenapa di sini kosong perlu kita ketahui karena pada HTML kita itu masih berupa template dari HTML-nya. Kita perlu untuk mengisinya. Jadi langkah pertama yang ingin saya lakukan adalah saya ingin memberikannya judul dengan menggunakan header pada tag HTML, yakni menggunakan H1. Bisa kita ketikkan H1 sampai tampilannya seperti ini, kemudian kita enter. Misalkan namanya adalah data komoditas. Kemudian misalkan saya ingin memberikan penjelasan tambahan di bawahnya dengan menggunakan tulisan yang lebih kecil, yakni menggunakan tag H3. Dengan namanya adalah read data komoditas. Baik. Mari kita cek pada HTML-nya.
maka dia sudah terbentuk seperti ini. Jadi yang ingin kita lakukan adalah kita ingin memasukkan semua data-data yang udah kita create pada komoditas itu di dalam file HTML ini. Untuk menampilkannya, saya akan mencoba dengan menggunakan table atau format table pada HTML dengan menggunakan tag table. Jadi bisa diketikkan aja seperti ini, kemudian di enter. Kemudian biar rapi bisa kita enter aja seperti ini. Oke, perlu diketahui bahwa elemen table itu kan biasanya ada t-head atau kepala table dan juga t-body untuk konten dari tabelnya tersebut. Untuk tag HTML-nya sendiri, untuk table head itu dengan menggunakan tag t-head seperti ini. Nah, jadi kita gunakan seperti ini, kemudian kita enter. Dimana di sini akan membedakan yang mana itu kepala table dan juga yang mana badan dari tabelnya. Oke, pada t-head sendiri kita juga akan menggunakan elemen di mana elemen pada tabel kan ada row sama ada kolom. Jadi untuk mengakses row atau baris pada HTML kita menggunakan sintaks atau tag tr seperti ini. Ini kita bisa ketikkan tr seperti ini aja terus kita enter. Kemudian juga biar rapi kita enter sekali lagi agar tr-nya turun. Agar close tag-nya turun. Kemudian di sini kita bisa memberikan table head seperti ini. Oke, jadi data-data apa saja yang ingin kita tampilkan pada komoditas ini. Oke, jadi pada contoh ini kita akan memanggil dari semua atribut yang ada pada komoditas, mulai dari ID komoditas, ID grade-nya, nama komoditasnya, harga belinya sampai dengan harga jualnya. Oke, jadi pertama kita beri table head-nya dulu. Oke, untuk item yang pertama yang ingin saya tampilkan ini ID komoditas. Oke, jadi ada sedikit shortcut ya teman-teman apabila ingin melakukan coding seperti ini agar kita menulisnya tidak berulang. Karena tadi kita membutuhkan 5 atribut, jadi kita sebenarnya ada shortcut. Teman-teman bisa sambil klik Alt dan Shift secara bersamaan. Untuk mengkopinya, kita bisa sambil memencet tombol bawah. Jadi Alt Shift, kemudian arrow bawah. Sebanyak dengan yang kita butuhkan. Karena tadi kita butuh 5, berarti kita kopikan sebanyak 4 kali. Sehingga terdapat 5 table head. Oke. Jadi mungkin setelah ID komoditas yang ingin saya tampilkan adalah sebagai contoh nama komoditas. Kemudian saya ingin menunjukkan grade-nya. Kemudian kita ingin tahu harga belinya. Dan yang terakhir harga jual. Oke. Jadi di sini kita udah selesai untuk menuliskan masing-masing pada t-head-nya. Selanjutnya yang ingin kita lakukan adalah kita membuat badan tabelnya, yakni dengan menggunakan tag t-body seperti ini. Ini bisa kita enter aja, kemudian oke. Tadi kan pada views kita udah mengambil semua datanya, yakni disimpan dalam komoditas OBJ. Jadi yang ingin kita lakukan adalah kita ingin mengambil variabel komoditas OBJ ini ke dalam template HTML kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memanggil variabel ini yang mana udah kita render di bawahnya dengan nama komoditas OBJ. Oke. Jadi perlu teman-teman ketahui juga bahwa nantinya .all itu atau yang komoditas.objects.all ini nantinya akan kembali sebagai query set yang mana kita itu perlu melakukan loopingnya sendiri, melakukan looping terlebih dahulu. Jadi untuk melakukan looping pada HTML itu ada sedikit perbedaan sintaks dengan yang ada pada views atau yang biasanya kalian pelajari pada Python pada umumnya. Jadi untuk melakukan looping kita itu perlu dengan sintaks seperti ini. Jadi kurung kerawal, kemudian tanda persen diantaranya, kemudian baru kita lakukan loopingnya for item in komoditas OBJ. Kemudian juga pada HTML kita itu perlu mendeklar kapan si looping itu berhenti. Jadi dengan cara di antara kontennya nanti kita juga perlu mengetikkan seperti ini, and for. Jadi nanti loopingnya hanya berlaku di antara line 22 sama line 23 yang and for ini. Oke, jadi karena kita mau loopingnya ada di dalam, mari kita enter dari sini. Kemudian kita bisa membuat table row baru seperti ini. Karena tadi menggunakan table head pada TH pada table head, mari kita gunakan TD pada t-body. Oke, jadi untuk kontennya sendiri, untuk menuliskan konten pada Django di HTML ini,
kita itu bisa menggunakan double tag seperti ini, teman-teman. Jadi kita masukkan datanya, ini item dot, pertama kita ingin memanggil ID komoditasnya, jadi item dot ID komoditas. Kemudian sama seperti awal, agar kita tidak ribet menuliskannya, kita bisa copy dengan hold alt shift kemudian tanda panah bawah 1 2 3 4. Oke, jadi kita di pertama kita ingin menunjukkan ID komoditas, kemudian kedua kita ingin menunjukkan nama komoditas, jadi tinggal kita ganti aja nama komoditas. Oke, kemudian pada kolom ketiga kita ingin menampilkan grade, yang mana grade itu merupakan foreign key dari jadi ketika kita jadi models, ID grade ini merupakan foreign key dari entitas grade yang ada di atas ini. Jadi untuk bisa memanggil nama grade-nya, kita perlu mengakses pertama-tama pada ID grade-nya terlebih dahulu. Jadi setelah kita mengakses ID grade-nya, baru kita bisa mengakses ke nama grade-nya. Oke. Kemudian untuk kolom keempat, yakni harga beli, dan juga untuk yang terakhir adalah harga jual. Oke, jadi sehingga teman-teman bisa lihat pada website atau pada halaman browser kalian akan berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi di sini udah ada satu data di dalam database kita. Ya, ini adalah dengan ID komoditas 1, nama komoditasnya jambu kristal, grade-nya A, harga belinya 9.000 dan juga harga jualnya 12.000. Data ini barusan kita tambahkan melalui Dingo Admin ya, teman-teman. Jadi nanti kita juga akan belajar cara untuk mengkirim data ini pada HTML atau pada program kalian tanpa melalui admin. Baik, jadi kita bisa lanjut ke function selanjutnya, yakni untuk dev create komoditas, atau di mana function ini akan menjadi function untuk kita bisa membuat data baru dengan parameter sama seperti atasnya. Parameternya ada request. Baik, jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita itu harus mengetahui metode dari requestnya itu apakah dia itu get atau dia itu post dengan menggunakan decision. Jadi pertama kita bisa menunjukkan seperti ini, if request dot method sama dengan dalam tanda string get, kita akan memanggil all grade obj, di mana kita akan memanggil semua grade yang ada pada models yang terkait. Ini modelsnya adalah grade objects.all. Kemudian kita akan lakukan sama seperti sebelumnya untuk merender. Kemudian untuk all grade ini akan kita render ke dalam HTML-nya dengan nama data grade. Oke, jadi di sini udah ada untuk logika apabila request metodenya adalah get. Selanjutnya kita akan membuat apabila request metodenya dengan post, atau di sini kita bisa menggunakan decision else saja langsung. Apabila request metodenya bukan get melainkan post, maka di sini kita akan menuliskan sintaks seperti berikut. Jadi pertama kita akan menuliskan variabel dengan nama-nama komoditas dengan request.post. Kemudian di sini dituliskan nama komoditas. Kemudian juga ada harga beli. Kemudian juga ada harga jual. Oke, jadi di sini itu kita perlu untuk melakukan post terkait dengan seluruh atribut-atribut yang ada pada komoditas. Jadi nanti kita akan ngepost atau membuat nama komoditas baru, harga beli baru, dan juga harga jual baru. Oke, untuk terakhir pada komoditas itu kan ada ID grade sebagai foreign key ya. Jadi di sini kita juga perlu membuatnya dengan cara pertama kita akan mempost untuk ID grade sama seperti atasnya, request.post ID grade. Oke, kemudian ini adalah kasus yang agak berbeda, di mana kita itu tidak bisa untuk memasukkan data ID grade semena-mena karena dia itu bersifat sebagai foreign key, di mana foreign key itu memerlukan instance dari entitas terkait untuk dimasukkan ke dalam entitas komoditas ini. Jadi kan pada model sini ID grade merupakan foreign key dari grade. Jadi dia itu harus mengambil seluruh instance dari grade seperti itu. Jadi dia itu harus mengambil ID grade baru, nama grade, dan juga deskripsinya. Oke, jadi gimana caranya? Jadi kan di sini kita bisa tuliskan dengan
variabel baru. Misalkan kita get id grade namanya variabelnya. Jadi kita perlu mengakses dari models.grade-nya. .objects.get. Kemudian kita ingin nge-pairing dari id grade tersebut dengan apa yang kita post di sini dengan cara id grade sama dengan id grade. Oke, jadi di sini kita udah melakukan seluruh post untuk atribut-atribut terkait. Jadi langkah selanjutnya kita perlu melakukan saving untuk apa yang udah kita buat ke dalam database yang ada. Yakni dengan kita perlu memanggil database pada models terkait, yakni pada kasus ini adalah models.komoditas. Kemudian kita bisa kurung buka seperti ini, kita enter. Kemudian di sini kita perlu memanggil seluruh atribut yang ada. Jadi id grade akan kita pairing dengan get id grade. Kemudian nama komoditas kita akan pairing dengan nama komoditas. Harga beli akan kita pairing dengan harga beli. Dan terakhir harga jual akan kita pairing dengan harga jual. Oke, jadi di sini kita udah bisa mengakses models pada komoditas dan terakhir kita perlu melakukan save dengan sintaks seperti ini, .save. Oke. Jadi pada if request.method.get ini kan kita udah melakukan return render ya. Dimana sebenarnya kita itu perlu juga melakukan render pada else. Namun karena kita tidak mau merendernya ke dalam file HTML yang baru, kita itu bisa menggunakan shortcut yang namanya redirect. Jadi di sini kita bisa lakukan return redirect. Jadi kita akan kembalikan setelah kita membuat komoditas, akan kita kembalikan ke halaman yang mana. Pada kasus ini saya akan coba mengembalikannya ke halaman komoditas. Oke. Jadi di sini kita udah berhasil untuk membuat function create komoditas. Mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut terlebih dahulu. Jadi di sini ada if request method sama dengan get. Apabila requestnya itu adalah get, maka kita itu akan merender ke dalam template yang bernama create komoditas.html yang selanjutnya akan kita bikin. Kemudian kita juga sama seperti sebelumnya kita akan melakukan passing variabel ke dalam file HTML-nya yakni dengan nama data grade yang mana yang dipanggil adalah variabel allGradeObj. Kemudian pada else kita akan melakukan seluruh post dengan nama komoditas. Jadi nama komoditas di sini yang ada di dalam kurung kotak di sini nanti itu adalah kata kunci yang akan kita gunakan ketika kita membuat HTML. Mungkin nanti akan saya peragakan secara langsung juga biar lebih paham. Dan terakhir, kita itu bisa mengakses models.komoditas dari kita bisa mengakses masing-masing atribut yang ada pada entitas terkait, kemudian kita lakukan saving berdasarkan apa yang sudah kita post. Jadi ini adalah views untuk create komoditas. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita perlu memasukkan ke URLs. Di sini bisa beri koma, kemudian enter. Path. Kemudian misalkan akan kita beri nama dengan create komoditas. Kemudian dia akan kita link ke views create komoditas, create komoditas. Dengan namanya adalah create komoditas. Oke, setelah pada URLs maka kita perlu untuk membuat HTML baru dengan nama create komoditas.html. Jadi pada folder yang tadi udah kita buat di komoditas kita bisa new file di sini dengan nama create komoditas.html. Oke, jadi sama seperti sebelumnya kita bisa mengetikkan tanda seru seperti ini. Kemudian ini akan kita beri judul dengan H1 create komoditas. Kemudian H3-nya di sini akan kita beri nama dengan membuat komoditas baru. Nah, baik. Jadi untuk bisa melakukan post data pada HTML kita itu bisa menggunakan tag yang namanya adalah form. Oke, jadi di sini kita bisa ketikkan form, kemudian kita enter, maka tampilannya akan seperti ini. Teman-teman mungkin bisa menambahkan di sini, actionnya ini boleh dikosongin aja. Kita tambahkan metode. Metodenya ini kita tulis sebagai post, yang mana dia itu akan mendefine bahwa form ini akan
melakukan submission data ke dalam database. Oke, kemudian untuk melakukan submission atau untuk melakukan pengumpulan ke dalam sistem atau ke dalam database, kita itu perlu melakukan namanya validasi security dengan menggunakan sintaks CSRF token seperti ini. Barulah di bawahnya bisa kita buat table. Oke. Jadi di sini sebagai contoh saya hanya akan menggunakan T-body saja seperti ini. Yang mana nantinya tiap row-nya akan menjadi entry untuk kita memasukkan baik itu nama komoditas, grade-nya apa, harga belinya berapa, dan harga jualnya berapa. Mungkin langsung aja kita bisa ketikkan TR seperti ini. Kemudian kita klikkan TD. Ini akan kita isi sebagai nama komoditas. Kemudian bawahnya kita juga bisa kasih TD seperti ini. Kemudian biar rapi, teman-teman juga bisa lakukan enter. Di sini akan menjadi field untuk kita memasukkan nama komoditasnya. Jadi di sini dengan menggunakan tag namanya input. Teman-teman bisa ketikkan input kemudian di enter. Nama komoditasnya type-nya text jadi udah benar. Kemudian kita berikan nama. Name-nya adalah nama komoditas. Jadi pastikan name di sini itu nama komoditas sesuai dengan apa yang kita tuliskan pada request.post-nya. Jadi kalau misalkan di sini nama komoditasnya gak ada underscore-nya, maka perlu disesuaikan di komoditas yang ada di HTML. Seperti itu. Baik, mungkin bisa kita lanjutkan terlebih dahulu. Ini teman-teman bisa blok di sini untuk mempermudah juga agar kita tidak menuliskan berulang kali. Teman-teman bisa kopikan sebanyak atribut yang dimau. Jadi di sini coba saya kopikan sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua adalah grade. Oke, kemudian karena grade ini nantinya akan berupa drop down, yang mana drop down tersebut isinya akan berisi semua data grade yang udah kita masukkan ke dalam sistem. Jadi itu yang tadi input ini bisa dihapus saja. Kemudian kita ganti dengan tag select. Dengan bisa kita kasih nama, namanya adalah ID grade. Dengan ID-nya ini, ID-nya bisa kita kosongin aja. Kemudian pada celah di antara dua tag ini bisa kita enter biar rapi. Kemudian tadi kan kita udah merender data allGrade obj ke dalam namanya adalah data grade. Jadi kita akan melakukan looping untuk query set ini untuk variabel allGrade obj dengan nama data grade. Jadi di sini kita bisa lakukan serupa for item in data grade. Kemudian di sini bisa kita tuliskan untuk n4-nya. Kemudian di sini kita bisa tuliskan option. Bentar. Value-nya yakni dengan menggunakan 2 kali kurung kerawal seperti ini, value-nya adalah item.id grade. Juga untuk apa yang ingin kita tampilkan di dalam HTML-nya adalah baik, selanjutnya yang ingin kita create adalah kita udah membuat nama komoditas, udah membuat grade, maka selanjutnya adalah harga jual dan juga harga beli. Jadi di sini judulnya kita ganti aja dengan harga beli. Kemudian input type-nya karena harga beli itu berupa integer, maka type pada inputnya di sini kita akan berubah menjadi number. Dengan name-nya yang akan kita passing adalah harga beli sesuai dengan apa yang tadi kita tuliskan di sini ya. Oke, ini juga berlaku untuk yang harga jual. Jadi harga jual input type-nya number. Input type-nya number dengan name-nya adalah harga jual. Oke, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah pada akhir table sini, pada line 44 kita bisa enter, kemudian kita bisa menambahkan suatu button. Di dalam tag button yang pertama ini bisa kita tuliskan seperti ini, type-nya adalah submit ya, ini untuk mengumpulkan untuk memasukkan data yang udah kita declare di awal sini ke dalam database-nya. Kemudian untuk buttonnya kita beri nama button submit. Baik, jadi di sini kalian sudah berhasil untuk membuat views dari create komoditas, kemudian didaftarkan ke dalam URLs dengan nama create komoditas, dan juga yang terakhir udah membuat HTML-nya yang akan kita tampilkan di laman browsernya.
Kita bisa lakukan run server terlebih dahulu, kemudian kita restart. Oke. Jadi di sini akan terbuat form seperti ini. Jadi ketika kita lakukan penambahan komoditas, misalkan di sini saya mau menambahkan bunga talang, grade-nya B, harga belinya 10.000, harga jualnya 12.000. Ketika kita submit, maka objek baru bunga talang dengan ID 2 dengan grade B, harga beli 10.000, harga jual 12.000 sudah masuk ke dalam database kita. Baik. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke function untuk melakukan update data. Jadi kita kembali lagi ke views. Kita bisa menuliskan def update komoditas dengan parameternya request. Juga di sini kita ada ketambahan satu parameter lagi, yakni parameternya adalah ID. Jadi pada update komoditas ini pertama-tama kita akan mengambil komoditas apa yang sebenarnya ingin kita perbaharui datanya. Jadi kita bisa menuliskan dengan variabel, misalkan variabelnya saya kasih nama get komoditas. Kemudian namanya adalah models.komoditas.objects.get. Kita akan panggil untuk ID komoditasnya tersebut akan sama dengan parameter ID yang ada pada function. Kemudian kita juga perlu untuk mengambil data grade dengan variabel namanya allGradeObj sama dengan models.grade.objects.all. Oke. Untuk logika pada update komoditas sendiri sebenarnya itu mirip-mirip juga ya dengan create komoditas. Jadi kita pertama perlu untuk mengecek metode requestnya itu apakah dia itu get atau dia itu post. Jadi jika requestnya sama dengan get, maka kita akan ngerender mungkin kita render untuk argumen ketiganya adalah konteks, di mana kita akan merender get komoditas dengan nama di sini akan kita tuliskan sebagai komoditas obj, misalkan kita panggil get komoditas. Atau kalau misalkan ingin diseragamkan juga bisa, di sini dituliskan get komoditas seperti itu. Kemudian untuk allGradeObj kita kasih dengan nama data grade, misalkan ada data allGradeObj. Kemudian apabila metodenya adalah post, maka sebenarnya sama seperti sebelumnya, kita itu perlu untuk mendeklar atribut-atribut apa saja yang ingin kita lakukan post. Jadi mungkin teman-teman di sini biar cepat bisa di copy aja buat yang ini. Nama komoditas sampai dengan ID grade, kemudian di paste di sini. Baik. Jadi yang ingin kita lakukan kepada post ini adalah kita ingin menggantikan atribut-atribut apa saja yang sudah ada di dalam database dengan atribut yang kita masukkan yang baru. Jadi misalkan pada database tadi namanya udah ada cambuk kristal dengan grade A. Jadi fungsinya di sini adalah kita ingin menggantikan. Jadi misalkan harga belinya ingin kita ganti dari 9.000 menjadi 10.000. Seperti itu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah setelah kita mempunyai atribut-atribut seperti ini yang udah di post, kita perlu untuk melakukan pairing. Oh ya, sebelumnya ID get ini kita perlu untuk cari instance-nya, yakni dengan copy aja yang dari sini. Get ID get. Oke. Jadi untuk melakukan perubahan terhadap instance terkait, kita itu perlu menggunakan dengan variabel yang udah kita declare di awal dengan get data komoditas untuk melacak secara akurat instance mana sih yang sebenarnya ingin kita lakukan update seperti itu. Jadi bisa kita panggil aja tadi get komoditas. Jadi kita panggil misalkan mulai dari nama komoditasnya. Jadi untuk atribut nama komoditas yang baru itu akan sama seperti variabel yang udah kita declare di sini. Jadi namanya nama komoditas. Seperti ini. Kemudian kita bisa tuliskan get komoditas dot selanjutnya ada harga belinya, misalkan harga beli barunya adalah sama seperti variabel harga beli. Ini bisa kita copy aja biar cepat.
kemudian get komoditas harga jual, kita sama dengan harga jual, kemudian get komoditas id grade itu bisa kita pairing dengan get id grade. Setelah kita melakukan pairing seperti ini, kita bisa melakukan get komoditas ini, kita lakukan save. Kemudian setelah kita save, jangan lupa untuk meredirectnya ke suatu laman. Pada contoh ini akan saya kembalikan ke laman komoditas. Baik, selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita juga perlu untuk memasukkan URLs-nya. Di sini akan kita beri nama pet update komoditas. Views.update komoditas. Lalu kita beri namanya adalah update komoditas. Oke, perlu diketahui juga pada komoditas ini, karena tadi kita ketambahan parameter tambahan berupa ID, maka untuk URLs-nya di sini perlu ada tambahan. Jadi setelah update komoditas bisa kita tambahkan satu lagi state atau slash, kemudian kita ketikkan seperti ini, tanda kurung tanda buka, kemudian di dalamnya adalah str ketik 2 id. Jadi str id ini nanti kita akan mengambil dari parameter id yang ada di update komoditas. Baik, setelah kita membuat URLs-nya, langkah selanjutnya adalah kita membuat untuk template HTML-nya. Kita kembali lagi ke folder tadi yang komoditas di sini. Kita bisa new file, kemudian kita bikin template-nya dengan nama update komoditas.html. Oke, untuk struktur dari HTML-nya sendiri, sebenarnya untuk update komoditas ini tidak berbeda jauh dengan create komoditasnya. Maka untuk mempercepat di sini akan saya copy saja dari create komoditas ke update komoditas. Namun perlu diingat ada beberapa penyesuaian yang harus kita lakukan. Pertama dari judul, di sini kita lakukan update. Di sini kita ubah judulnya menjadi memperbarui. Dan juga untuk update di sini, karena tadi kan sebenarnya di sini ketika kita ingin mengupdate jambu kristal A 9000, 12000, mereka itu sebenarnya kan udah atribut dari masing-masing atributnya itu kan udah keisi. Jadi apa yang ingin kita lakukan di update adalah ketika kita memencet update, field itu sudah terisi dengan data mereka yang terbaru, baru nanti bisa kita ubah. Caranya adalah dengan menambahkan pada dalam tag input ini, kita tambahkan namanya adalah value. Oke, untuk memanggil value-nya kita bisa pakai 2 kali kurung kerawal. Kemudian tadi kan kita udah merender dengan nama get komoditas, jadi bisa kita panggil aja tuh get komoditas. Karena ini nama, jadi kita tulis nama komoditas. Sini bisa kita copy aja biar cepat ya. Ini kita akan lakukan untuk semuanya. Pertama kita balik lagi ke harga beli, kita terus harga beli, dan juga harga jual. Oke, selanjutnya yang terakhir yang belum kita rubah adalah grade. Di sini ada sedikit yang berbeda karena grade ini kan sebenarnya dia itu adalah drop down. Jadi di sini ada sedikit yang berbeda. Mungkin bisa diikuti saja seperti ini. For item in data grade, kemudian di sini kita tulis, lihat di sini kita akan memberikan if item dot nama grade sama dengan get komoditas dot id grade dot nama grade. Sebenarnya ini logikanya sama aja seperti yang ini. Jadi kita ingin menampilkan pada dropdown itu selected value-nya adalah apa yang sudah ada di database-nya. Jadi misalkan di database-nya grade-nya adalah A, ketika kita update nanti kita default value-nya adalah A, seperti itu. Berlaku juga untuk B. Jika di sistemnya awalnya adalah B, nanti di default value-nya adalah yang muncul adalah B. Mungkin bisa diikuti aja, nanti akan saya tunjukkan. Selected value. Di sini yang value tadi kita rubah menjadi selected value seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk and if
Kemudian kita juga akan tambahkan else-nya. Jadi di sini ada else. Juga untuk else, kemudian diakhiri dengan and if. Kemudian jika dia tidak sama, item.nama grade-nya tidak sama dengan yang ada di get komoditas, maka sebenarnya ini bisa kita copy aja biar cepat optionnya. Cuman selectednya dihapus. Seperti ini. Oke. Jadi sebenarnya kita udah bisa untuk mengakses update-nya dengan menggunakan ID-nya. Jadi misalkan di sini kita ingin lakukan update komoditas, maka kita mau mengupdate dengan ID-nya 1 seperti itu. Jadi udah bisa kita lakukan update. Nah, jadi tadi adalah fungsi kita menambahkan value adalah seperti ini ya, teman-teman. Jadi kan tadi di sini tuh udah ada namanya jam kristal, udah ada grade-nya A, udah ada harga belinya 9.000. Jadi ketika kita lakukan update, dan untuk field-field ini secara otomatis akan terisi dengan value yang sebelumnya itu ada di database-nya. Berlaku juga untuk yang grade yang foreign key. Jadi ketika kita rubah misalkan seperti ini, submit, dia udah terubah seperti ini. Baik. Selanjutnya, karena update ini susah ya, untuk update ini kita masih aksesnya susah karena berdasarkan ID seperti ini. Untuk mempermudahnya bagaimana, kita akan mencoba untuk membuat button dari masing-masing ID komoditas ini. Jadi kita akan sekali lagi kembali ke HTML komoditas ini. HTML komoditas ini. Kemudian di sini kita bisa tambahkan untuk buttonnya. Pertama kita tuliskan seperti ini TD. Kemudian di sini teman-teman bisa ngetikkan A seperti ini, kemudian di enter. Jadi di sini fungsinya adalah untuk mereference ke views mana yang ingin kita tuju. Dengan caranya adalah kita pertama buka kurung kerawal seperti ini, kemudian persen di dalamnya terusnya ada URL spasi dalam petik update komoditas. Untuk update komoditas ini sendiri sesuai namanya dengan yang ada di sini, teman-teman. Update komoditas. Kemudian kita tuliskan item.id komoditas. Kemudian apa yang kita tuliskan, kita ingin bentuk dalam model button dengan buttonnya namanya adalah update. Sehingga nanti di sini akan muncul button seperti ini yang bisa kita pencet. Jadi kita bisa pencet grade-nya kita ubah jadi C. Yang ini harga belinya jadi 9.000. Seperti itu. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke views terakhir, yakni adalah views untuk melakukan delete data. Kita bisa ketikkan dengan def delete komoditas dengan parameternya itu adalah request dan juga ID. Oke, jadi sama seperti update komoditas, kita perlu mengambil komoditas terkait yang ingin kita delete. Jadi sintaksnya sama seperti ini, jadi kita copy aja. Kemudian untuk get komoditas ini bisa kita lakukan delete dengan menuliskan get komoditas.delete. Kemudian setelah melakukan delete, jangan lupa untuk kita melakukan return redirect. Pada kasus ini saya akan melakukan return redirect ke komoditas. Kemudian jangan lupa juga untuk menambahkan URL-nya. Di sini bisa kita tambahkan path delete komoditas /str id. Kemudian kita link kepada views-nya, yakni views.delete komoditas. Kemudian kita beri nama, namanya adalah delete komoditas. Oke, agar mempermudah juga untuk melakukan deletion data, maka kita juga akan coba untuk menambahkan button seperti yang kita lakukan pada update komoditas. Karena dari segi sintaksnya cukup mirip, maka bisa kita copy aja dengan shortcut yang tadi, Alt Shift bawah. Kemudian cuma tinggal kita rubah dari update komoditas menjadi delete komoditas. Kemudian untuk nama tombolnya kita rubah menjadi delete. Sehingga nanti di sini akan muncul tombol baru untuk melakukan delete. Jadi misalkan kita delete, dia akan hilang.
Baik, jadi sampai sini sudah selesai kita melakukan CRUD dari suatu entitas. Jadi entitasnya adalah entitas komoditas, kita udah bisa melakukan read data komoditas, kita udah bisa melakukan create data komoditas, kita juga udah bisa untuk melakukan update, dan terakhir kita juga udah bisa untuk melakukan delete. Kemudian yang terakhir yang akan kita lakukan adalah kita akan memberi batasan hak akses kepada masing-masing views ini. Jadi pertama, kita itu akan membatasi bahwa views-views ini nantinya hanya akan bisa diakses apabila kita melakukan login saja. Jadi dengan cara, tadi kan kita udah import yang 3 ini, import login required. Jadi ini bisa kita pakai aja di atas masing-masing dev yang ingin kita batasi. Jadi misalkan pada kasus ini pada grade, saya ingin batasi, dia itu hanya bisa diakses ketika dia itu login saja. Login required, kemudian dalam kurung login URLs, login URL, kita kembalikan ke login. Jadi apabila dia tidak login, maka alih-alih dia masuk ke dalam dev grid ini, dia itu akan dikembalikan ke login seperti itu. Selanjutnya juga karena pada materi sebelumnya diajarkan mengenai groups dan juga rolling. Jadi pada Stukas ini kan ada tiga groups, ya, ini admin, owner, dan juga karyawan. Jadi di sini kita itu bisa membatasi masing-masing dev yang ada di sini, masing-masing views di sini bisa diakses oleh siapa aja. Caranya adalah dengan menggunakan decorators yang udah ada given di dalam app kita. Jadi untuk decoratornya ada di sini ya. Kita akan menggunakan dari role required ini. Oke, jadi misalkan kita kembali lagi ke views-nya. Pada grade ini kita mau memberikan batasan hak akses terkait siapa yang login. Jadi kita bisa tulis add role required, kemudian buka kurung buka tutup, kemudian kita kasih kurung siku. Nah, di sini kita tulis groups apa saja yang ingin kita izinkan untuk mengakses dari views DevGrid ini. Jadi pada kasus ini misalkan saya membatasinya hanya untuk grup owner dan juga untuk admin. Jadi untuk karyawan tidak bisa mengaksesnya. Seperti itu. Jadi untuk masing-masing login required ini dan juga role required ini bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan studi kasus masing-masing dan juga dari CRUD yang teman-teman bikin nantinya. Jadi di sini untuk mempercepat bisa saya copy paste aja untuk masing-masing dev. Jadi untuk update itu sama, dia yang bisa akses hanya owner dan juga admin. Namun pada delete kita mau hanya owner saja yang bisa delete, maka adminnya kita hapus seperti ini. Oke. Kemudian pada komoditas kita ingin yang bisa akses hanya owner dan admin. Pada create komoditas sama. Pada update juga sama. Kemudian pada delete kita hanya ingin yang bisa mengupdate adalah owner saja, seperti itu. Jadi pada programnya ketika kalian lihat, karena ini kita login sebagai admin ya, mari kita coba untuk login sebagai karyawan. Jadi misalkan kita ke admin lagi aja deh, karyawan admin password 123 dan berhasil login. Jadi ketika tadi ke grade ada batasan di mana si admin ini tidak bisa untuk melakukan delete dari grade, yang mana yang bisa itu hanya owner saja, seperti itu. Jadi ketika kita lakukan delete, nah maka dia itu akan mengembalikan 404 akses ditolak. Jadi Anda tidak memiliki wewenang, sehingga dia itu tidak bisa melakukan dari views deletion-nya, seperti itu. Baik, mungkin untuk videonya saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat membantu teman-teman praktikan sekalian untuk menyelesaikan studi kasus masing-masing. Sekian sampai di sini. Mohon maaf atas ada salah kata atau salah perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.